Hai, welcome semuanya. Balik lagi bareng gua Ridwan di podcast Yucap. Well, let's be talk with fun. Nah, teman-teman, kita udah lama banget gak ketemu selama 2 bulan. Kita full ya, jadi selama 2 bulan ini hostnya itu full, jadi gak bisa tayang untuk podcastnya. Nah, teman-teman yang penasaran dengan topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya, jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya Hakan, yaitu Yucap. Nah, memasuki di bulan Desember ini kita akan bahas tentang topik-topik yang berhubungan dengan branding, terus juga marketing. Ada juga kita akan bahas tentang hampers, Christmas hampers. Nah, teman-teman yang penasaran dengan Christmas hampers-nya, silakan langsung dicek di platformnya Hakan, di sosial medianya Hakan itu ada. Nah, untuk topik hari ini yang akan kita bahas itu tentang, banyak yang mulai bisnis itu karena viral. Tapi gimana sih cara brandingnya? Nah, untuk guest yang akan kita datangin ini berhubungan erat dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi, gak usah lama-lama lagi, kita panggilkan saja, Mas Reza. Halo Mas Reza. Udah lama banget ya Iya kita nggak betul. ketemu Hai ya? guys, kita udah lama nggak ketemu nih, udah 2 2 bulan bulan ya. ya? Iya, 2 Gila bulan gila nggak gila. ketemu Ya, lagi nih. biasalah kita ada Hmm. hectic lah kalau mau akhir-akhir tahun gitu ya, Betul Mas. banget. Betul. Di akhir tahun ini. Oke nih, kita mau ngobrolin apa nih buat topik Nah, hari ini nih? untuk topik hari ini, karena tadi aku udah bahas juga topik yang akan kita bahas itu tentang, kenapa sih banyak yang mulai bisnis itu karena viral doang gitu. Nah, gimana cara branding-nya gitu. Nah, untuk topiknya itu, karena Mas udah lama bergerak di bidang kreatif, terus juga di branding ya, cukup lama. Nah, dari Mas sendiri banyak nggak sih contoh-contoh bisnis lah yang sekarang berjalan gitu, bisa kasih pandangan nggak? Karena kita ikutan viral nih, nanti, kita bisnis ikutan viral gitu, nanti pas udah nggak viral, "Duh tutup nih bisnis gua," gitu. Coba kasih pandangan dari Menurut sisi lu. gua ya kalau soal viral Mhm, memulai bisnis karena lagi ada tren gitu ya, atau mhm, misalkan ada strategi yang lagi viral nih gitu ya, iya, itu menurut gua nggak sustain sih. Kenapa mhm, nggak sustain? Karena ya dari sistemnya mungkin dadakan gitu, karena iya, ngikutin viral gitu mhm, ya kan, karena lagi ada sesuatu tren, wah ini kayaknya kita bisa nih, contoh aja misalkan kayak, booming lagi coffee shop coffee gitu shop, iya, ya. Coffee shop kan mhm, lu udah lihatlah beredar di mana-mana ya mhm, kan, betul banget. tiap 50 meter, 100 meter Ada ada coffee shop gitu ya iya kan. betul, Itu menurut gua, balik lagi, gimana cara mereka nanggepin, apa namanya, tren viralnya itu gitu. mhm, Maksudnya tuh dengan lu mengikuti tren viral itu, lu bisa nggak membuat sistem, bisnis lu tuh bisa sustain, long lasting mhm, gitu. Jadi menurut gua sih sebelum lu, menggunakan metode karena viral itu, mhm, ya lu harus bener-bener matengin, sistem bisnis lu nih mau kayak gimana, mhm, mhm, cara branding lu kayak gimana gitu, mhm, terus, implementasi marketingnya tuh nanti kayak gimana gitu. Jangan lupa budgeting-nya, cost-nya juga itu harus diatur, apa namanya, harus rapih lah gitu mhm, Mas, biar betul, namanya bisnis kan kita nggak tahu ya, mhm, apa, nanti ke depannya entah lu turun, iya, entah karena, apa namanya, lu tiba-tiba naik karena strategi viral lu itu. mhm, Cuma kan kita nggak bisa menjamin cuma karena viral, itu tuh bakalan laku atau, mhm, apa namanya, jangka panjang jangka panjang gitu. gitu Gitu ya, sih menurut mhm, gua. Jadi, ya kalau ditanya ngikutin viral gitu sih riskan ya menurut gua mhm, kalau dari sisi bisnis orang berbisnis tuh nggak mungkin tuh kayak cuma ikut-ikutan doang sih. Pasti mhm, dia punya apa namanya, ada planning, ada short-nya, ada middle-nya, ada long-nya gitu. mhm, Nggak mungkin kayak lu ngikutin yang lagi viral, "Ah, gue mau buka-buka coffee shop juga ah, kali aja nanti laku gitu, kali aja nah, nanti, banyak yang beli atau banyak yang berkunjung." Nggak bisa kayak gitu mmm, bisnis. Jadi menurut gua
yang bisa lu ikutin, viralnya itu mungkin nanti dari strategi marketing sama branding-nya sih, gitu. Soalnya kita kalau tahun-tahun kemarin tuh bener ya coffee shop. Terus kesini tuh maca tuh. Banyak banget Iya tuh. iya 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 iya. Itu coffee shop tuh udah bukan ini ya, bukan padam banget gitu ya. Tapi sekarang tuh hype-nya ke maca gitu, Mas. Banyak banget sekarang kayak gitu sih. Ya itu salah satu apa namanya strateginya mereka sih. Maksudnya kan ya lu buka coffee shop itu sebagai place lu untuk menjual apa namanya branding lu nanti gitu ya kan. Coffee shopnya mah oke-oke aja, cuma nanti isinya dari coffee shopnya itu yang harus lu otak-atik sih gitu. Dari strateginya lah, dari entah itu menunya atau dari cara lu berjualannya gitu ya. Yang lu bilang tadi lagi hype-nya maca gitu ya. Nah, nih karena gue penyuka maca gitu ya kan. Iya. Ya gue ngikutin sih, oh ini banyak yang apa lagi minum maca gitu ya. Ada yang apa namanya bikin campaign maca maun atau apa namanya promo maca gitu ya kan. Ya itu salah satu strategi brandingnya mereka sih ya. Cuma lu harus punya core-nya dulu nih kan. Kalau maca itu kan cuma sebagai apa ya, segmen event gitulah ya. Maksudnya enggak, kecuali emang bisnis lu jualan maca tuh dari awal gitu. Jadi itu cuma ya apa, strategi apa namanya marketing aja sih gitu. Bukannya karena viral atau kayak gimana ya, viralnya ya karena lagi diangkat aja, lagi hype aja gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal bisnis gitu ngikutin viral, terus pasti gak lepas dari cara brandingnya Betul. pebisnis itu kan. Nah, menurut lu gimana nih? Ada nggak cara yang buat simple tapi works buat bisnis yang levelnya UMKM? Ini yang masih Iya, kecil-kecilan lah ya, masih menengah lah ya. Bukan yang udah apa IPO gitu ya. Bukan. Iya ya. Bukan. Ya ini biar nggak salah nih gue udah nyiapin catatan nih Mas gitu. Jadi kalau buat yang level UMKM kan ini kan jatuhnya masih merintis gitu ya Mas ya. Apa targetnya juga mungkin masih belum terlalu besar atau terlalu luas gitu ya. Ya menurut gue sih apa namanya, ada beberapa strategi gitu, ada apa, manfaat branding yang bisa diterapin nih di UMKM gitu. Apa aja tuh? Satu nih, sebelum kita apa namanya, membangun bisnisnya itu makin besar, pertama kita harus membangun kepercayaan dulu Mas, gitu. Kepercayaan tuh maksudnya apa? Ini lebih ke apa namanya, konsumen tuh percaya dulu sama produk atau servis yang kita kasih gitu ya. Biasanya kan kalau ngebangun bisnis kan kita butuh trust dulu nih dari customer, nih beneran jualan nggak nih gitu. Misalkan servisnya beneran apa namanya bagus nggak gitu, apa atau produknya beneran original atau enak nggak gitu. Biasanya kan yang apa, yang akan kita tanamkan dulu ke customer tuh biasanya kepercayaan dulu, trust dulu nih ke kita, biar nanti belakangnya balik lagi, repeat order kah, atau jadi pelanggan tetap kita kah, gitu sih untuk yang pertama tuh. Terus yang kedua, membedakan dari pesaing. Nah, membedakan dari pesaing tuh maksudnya ya, misalkan ya lu jualannya produk yang sama atau servis yang sama, tapi nggak mungkin dong brandingan lu sama. Nah, itu maksudnya itu membedakan dari pesaing. Jadi lu punya unik lu sendiri gitu. Biar gampang diinget juga. Terus gain kepercayaan juga sama customer gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu meningkatkan loyalitas. Maksudnya nih kayak gimana? Meningkatkan loyalitas itu hampir sama kayak kepercayaan sih. Maksudnya kalau misalkan si customer udah percaya sama kita, sama produk kita, otomatis mungkin itu bisa jadi pelanggan loyalitas kita gitu. Maksudnya bagus nih. Nah, iya itu jadi wah ini apa namanya, pelanggannya tuh jadi apa, repeat order terus lah, apa jadi pelanggan tetap kita. Itu sih menyangkutnya itu lebih ke gimana cara marketing lu menyampaikan
strategi lu ke customer sih Customer-nya. gitu. Hmm. Terus yang keempat itu mempermudah ekspansi bisnis nih. Maksudnya apa nih? tuh? Ekspansi bisnis kan itu biasanya lebih memperluas gitu ya. Mm-mm. Mungkin ini Ini kan baru. ya ini kan Apa mungkin tuh? ini masuknya akan lebih ke planning jangka panjangnya gitu ya. Namanya ekspansi kan itu nanti akan meluas atau lu mau nambah produk baru gitu ya kan. Misalkan lu buka coffee shop misalkan Macamnya gitu. iya maksudnya misalkan lu baru bikin 3 menu yang top nih ya kan. Mau nggak mau nanti kan seberjalan bisnis lu makin berkembang, makin luas, makin dikenal banyak orang, makin banyak yang datang, kan nggak mungkin dong lu bertahan sama 3 top tier itu misalkan ya kan. Pasti lu butuh suasana baru, butuh menu baru mungkin. Nah itu lu bisa ekspansi di strateginya itu, di brandingnya itu. Oh kita lagi launching misalkan menu baru nih atau kita lagi open campaign baru atau launching event baru itu sih yang dimaksud ekspansi dalam bisnis UMKM-nya gitu. Jadi bukan kayak kecuali bisnisnya tuh tiba-tiba melesat dalam 1 tahun misalkan omsetnya udah miliaran gitu. Nah itu ekspansi untuk buka toko baru, cabang itu bisa. Itu yang dimaksud lebih ke ekspansi sih gitu. Nah terus yang kelima itu meningkatkan nilai bisnis. Maksudnya meningkatkan nilai bisnis tuh kita menjaga quality produknya sih Mas gitu. Jadi kan yang pertama kan kepercayaan nih. Kalau udah kepercayaan otomatis customer-nya loyal gitu. Nah, ini kita lebih menjaga standar dari service atau produknya kita gitu dengan branding yang udah dibangun di awal itu gitu. Kalau branding lu kuat, otomatis sistem yang mendukung juga itu akan kuat gitu. Jadi kalau misalkan ada halangan atau ada apa itu bisnisnya nggak mudah goyah gitu sih. Itu mungkin 5 tips atau yang bisa dipakai sama teman-teman gitu. Kalau misalkan mau bisnisnya tuh masih kecil lah atau masih merintis gitu sih. Itu yang simpel-simpel aja gitu. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang di rumah itu tips dari Mas Reja ya untuk manfaatin branding untuk UMKM itu yang pertama itu membangun kepercayaan, terus juga bisa membedakan dengan produk kita dengan pesaing, terus juga loyalitas dan ekspansi bisnis, terus juga sama nilai bisnisnya. Nah, terima kasih banget Mas Reja tipsnya gitu. Nah, cerita-cerita yang ada gitu yang seru gitu soal nge-branding bisnis yang ngikutin hype viral itu apa aja sih Mas? Kalau boleh tahu. Paling kalau kita balik lagi ngomongin soal viral gitu ya kan. Kalau nge-branding sesuai ngikutin atau ngikutin tren gitu itu sebenarnya banyak banget langkahnya gitu ya. Karena orang kayak ngelucu aja sebenarnya itu bisa viral Mas sekarang ya kan. Maksudnya semudah itu sekarang. Cuma kan kalau kita ngomongin bisnis kan itu nggak bisa serta-merta kita ngikutin viral atau kayak ngikutin tren doang. Itu long lasting lah itu kayak cuma mainan doang kayak nggak serius nih kayaknya gitu sih kalau bisnis. Mungkin kalau gua mau kasih tips buat teman-teman ikutin viral gitu ya. Biasanya sih kayak kalau lu punya lagi campaign atau lah punya item atau barang gitu atau produk itu biasanya sih dari segi promonya tuh misalkan kayak lu kasih promo yang menarik gitu, misalkan bukannya promo gede-gedean tapi promonya tuh promonya yang menarik gitu. Misalkan kayak lu beli item dari kita, lu bisa dapat servis gitu misalkan entah itu kontennya lah gitu. Itu kan sebenarnya sebagai bentuk dari strategi marketing sama brandingnya juga sih. Fungsinya tuh ya buat ngangkat brand lu juga gitu. Karena nggak serta-merta lu jualan ya cuma jualan doang gitu ya kan. Kalau lu mau jualan doang ya lu buka di Shopee aja atau buka e-commerce lah gitu ya kan. Itu kan mungkin dari platformnya ada yang ngebantu buat ngepromoin gitu ya. Cuma kalau lu
membuka sebuah bisnis atau lu punya ada toko atau ada place-nya, ada markasnya lah gitu ya. Ya itu pasti lu butuh strateginya sendiri yang lu bangun gitu. Terus kayak storytelling dari branding atau dari brand lu gitu. Nah itu sih yang menguatkan brand lu sih Mas. Biasanya kalau brand-brand besar tuh punya storytelling yang udah itu udah nancep tuh misalkan di hati kita. Gue ngambil contoh kayak Nike gitu ya. Biasanya Nike kalau mau campaign atau ngeluncurin atau launching item baru pasti punya storytellingnya tuh. Misalkan kayak sepatu tertentu. Misalkan nih storytellingnya nih apa nih? Biasa kan dia di sport gitu ya. Misalkan kayak ngeluncurin sepatunya Mbappe gitu ya. Mbappe kan story-nya speed gitu ya kan. Nah, dibangun tuh sama timnya Nike gimana nih kita ngangkat sisi dari si aktornya terus sama dikonekin sama brandnya gitu atau sama itemnya. Nah itu biasanya storytellingnya yang dijabarin, yang dibangun biar melekat nih di hati customernya gitu sih. Terus sama membangun hubungan dengan komunitas atau community itu maksudnya sih lebih kalau gua bilang scale-nya di UMKM misalkan gitu ya bisnisnya, itu lebih kayak merekatkan bisnis kita ke penduduk lokal sih. Misalkan strateginya sih simpel, misalkan kita buka bisnis gitu ya. Nah, kita ngelibatin tuh warga-warga lokal di sekitar. Tujuannya apa sih? Memberdayakan sih, Mas, gitu. Jadi itu lebih lebih ke lebih ke core bisnis sih, maksudnya tujuannya tuh kan kita bisnis kan nggak buat kita sendiri ya. Kita juga bisa melibatkan sekitar kita gitu. Jadi bisnisnya tuh hidup tuh bukan untuk memperkaya kita doang gitu. Iya, itu sih lebih moral kali ya. Itu salah satu strategi lah. Jadi kan kita bisnisnya tuh dipandang nggak cuma menjual brand atau yang bagus-bagusnya doang gitu. Jadi kita mengangkat juga nih lingkungan atau community, seenggaknya misalkan keluarga lah ya yang paling dekat gitu atau saudara atau teman gitu kan, itu bisa mengangkat nilai branding kita juga gitu sih. Gitu sih. Ya mungkin itu tips-tips. Jadi ada promosi menarik, terus juga kisah cerita dari si brand itu ya. Terus juga sama membangun hubungan dengan komunitas. Betul. Nah, terus biasanya kalau soal branding nih untuk bisnis yang baru banget mulai gitu ya, masalahnya apa sih yang bakalan dihadapin gitu? Terus juga gimana nih solusinya? Waduh, Kan kalau baru mulai itu banyak banget ya. Kita buka produk baru gitu, coffee shop gitu. Banyak tuh berjejeran coffee shop juga. Nah, kita masalah tuh belum muncul saat pas buka tuh. Biasanya muncul tuh saat kita udah buka tuh. Kita buka malah muncul tuh banyak masalah gini gitu. Nah, terus dari Mas sendiri gimana sih menurut lu cara ngadapin masalah yang muncul seperti itu gitu? Biasanya kalau kayak gitu sih itu sebenarnya lebih ke permasalahan umum kali ya Mas ya. Maksudnya nggak cuma 1-2 orang doang yang ngalamin kalau kita buka bisnis gitu ya kan, itu ya contohnya ya wajar sih, maksudnya apalagi yang belum pernah atau belum punya pengalaman buka bisnis gitu pasti banyak was-wasnya gitu, banyak takutnya, aduh berhasil nggak ya gitu, aduh nanti cara ngejualnya gimana nih kalau nggak laku gitu. Itu sih sebenarnya kekhawatiran yang umum banget gitu. Ya kita menyikapinya tuh lebih ke biasanya itu kalau yang kayak gitu masih kurang pemahaman strategi sih Mas gitu. Maksudnya tuh kayak pemahaman bisnisnya tuh masih kurang. Entry level kali ya kalau gue bilang gitu. Kayak contohnya kayak
kita belum apa-apa udah takut tuh sebenarnya lebih ke kurang riset gitu. Misalkan kayak lo mau buka usaha tapi lo belum tahu target lu siapa, lu mau buka usaha tapi lu belum tahu strategi ke depannya tuh nanti mau kayak gimana gitu sih. Kayak misalkan contohnya aja tuh masih fokus sama entah itu visual, kayak kan ada nih orang yang buka bisnis, gue mau cakepin visual dulu gitu ya kan, tapi strateginya nggak dipikirin, strategi jualannya kayak gimana, promosinya kayak gimana, marketingnya kayak gimana gitu kan. Terus kayak nggak konsisten sama citra brandnya itu sendiri, jadi kayak mencak-mencak gitu mas. Entah apa maksudnya, ntar misalkan ini kalau citra brand kan itu kita ngomonginnya itu lebih ke apa namanya brand itu sendiri ya. Misalkan contoh yang paling simpel aja, misalkan lu punya brand, main color lu warna biru gitu ya kan. Ntar di bulan berikutnya ganti merah. Ntar di bulan berikutnya ganti hitam gitu. Jadi kan orang ini gimana sih bingung gitu loh, maksudnya ini real identity-nya tuh yang kayak gimana gitu ya kan. Biasanya kalau apa identity atau citra brand kan itu satu gitu. Misalkan nih lu kenal apa Adidas ya begitu-gitu aja. Garis-garis. Iya, kagak dari desain 1 sampai desain 100 nggak berubah tuh. Ada tuh. Cuma kalau misalkan kita ngomongin color itu pasti itu lebih ke tematiknya gitu. Terus kayak apa plagiat atau niru brand lain gitu. Nah, itu riskan sih Mas. Maksudnya kayak lu punya chef yang hampir mirip sama brand tertentu aja tuh lu udah dicap niru brand orang nih gitu. Atau lu pakai strategi orang yang atau brand yang udah pernah pakai gitu. Nah, itu bisa juga dicap plagiat nih gitu. Jadi bahaya juga ya. Nah, itu gitu ya. itu jadi Gitu. betul. Itu jadi kayak lu dipandang di pabriknya tuh kayak kurang kreatif gitu, Mas. Apalagi kalau misalkan bisnis lu itu di bidang kreatif gitu ya. Wah, itu bahaya sih. Maksudnya lu kayak contek-contek dikit-dikit strategi atau campaign atau apa namanya konten yang paling simpel, konten aja itu bahaya sih. Maksudnya itu kan berpengaruh juga nanti sama jangka panjang dari brand lu itu gitu. Jadi lu nggak bisa kayak main-main lah ya. Maksudnya nggak bisa coba-coba atau nggak bisa tiru-tiru gitu. Itu sih bahaya ya. Terus kayak keterbatasan sumber daya gitu. Nah itu ini sih lebih ke apa ya? Sumber daya tuh SDM. Ya itu masuk. Itu terus kayak budgeting juga. Kalau misalkan lu kayak bisnis yang masih entry level atau UMKM kan biasanya kan sumber daya lu terbatas tuh Mas. Ya kan, entah itu dari manpowernya, entah itu dari budgetingnya. Itu sih berpengaruh ya untuk apa namanya membangun brandnya gitu. Kayak ngebangun sebuah brand itu enggak sedikit sih biayanya menurut gua ya. Apalagi kalau lu punya perhitungan tuh jangka panjang, itu biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun satu brand aja itu bukan uang yang kecil gitu. Jadi itu butuh persiapan yang matang banget gitu ya kan. Terus kayak yang SDM-nya juga itu juga lu nggak bisa asal pilih SDM yang kayak gimana asal mau doang gitu, nggak bisa tuh kayak gitu. Harus speciality gitu. Lu mau membangun sebuah bisnis kan lu butuh apa profesional yang udah apa namanya berkecimpung di bidangnya gitu ya kan. Entah itu lu butuh apa namanya SDM yang ngerti konten lah, atau yang ngerti keuangan, atau yang ngerti marketing, kan itu punya profesinya masing-masing gitu ya. Nggak mungkin lu nyabut orang yang belum punya pengalaman kan itu backfire juga. Maksudnya lu mempekerjakan SDM ngasal gitu kan nggak bisa, itu kayak pemborosan juga gitu. Kecuali
eh apa namanya, lu bertujuan untuk mengajari atau apa namanya, kayak belajar bersama gitu ya kan. itu itu nggak bisnis able banget sih, maksudnya biasanya kan nggak sepengalaman SDM kan pasti punya ya basic ilmunya lah ya, biar nggak buta banget gitu ya, gitu sih paling. Terus Kalau kayak itu apa? Mas, kalau kita kan bisnis baru mulai nih, apalagi UMKM gitu ya, kita budgeting terbatas gitu. Kita pengen tambah SDM gitu. Kita kan nggak mungkin tuh kita ngerjain sendiri gitu. Iya. Kita buat produk nih sendiri, Iya. terus juga packing sendiri, nganterin sendiri, itu kan nggak mungkin ya. Nah, dengan budget terbatas itu, dengan budget UMKM ataupun yang baru mulai itu, solusi dari Mas Reza sendiri gimana tuh buat yang solusi buat ngakalin? Kita pengen ada yang bantuin bisnis kita, tapi bisnis kita terbatas gitu budgetnya. Kalau masalahnya kayak gitu sih sebenarnya kan kita udah masuk di era digital ya Mas ya. Udah berkembang pesat banget, cepat banget gitu ya kan. Kita sebenarnya apa namanya, kalau mau mulai bisnis tuh sebenarnya yang pertama kali kita mantepin itu kan yang tadi gue bilang, citra brandnya, strateginya. Nah, untuk implementasinya kayak gimana itu sebenarnya udah banyak banget yang tools atau alat yang bisa kita gunain buat ngebantu bisnis kita, meskipun kita masih kekurangan SDM di pertamanya, atau masih kekurangan atau budget kita tuh limit banget gitu. Itu sih sebenarnya kita kalau gua bilang nekat gitu ya, sebenarnya kita sendiri atau berdua gitu, itu sebenarnya bisa tuh Mas, memulai sebuah bisnis kecil-kecilan atau UMKM. Cuma yang akan kita perluas itu lebih ke perbantuan dari digitalnya itu. Misal kita punya brand, kita membangun brand, kita udah punya konsep brand, kita yang membuat sendiri nih pertama ya kan. Wah, gue udah yakin nih brand bakalan oke banget gitu ya kan. Itu kan munculnya dari kita tuh pertama sendiri. Nah, buat implementasi pemasarannya kita bisa gunain sosial media. Kalau misalkan lu belum punya toko atau belum punya permanent place, lu bisa gunain marketplace atau platform yang ya meskipun masih gratis, itu kan bisa memperluas atau ngasih tahu nih, oh gue bisnis kita tuh selayaknya udah launching gitu, udah ada nih di publik gitu. Untuk implementasinya kayak gimana sih? Itu lebih ke misalkan gue ambil contoh aja sosial media gitu ya. Kita bisa ngegunain sosial media tuh sekarang udah bebas banget Mas. Maksudnya bebas tuh bukan tanpa batasan gitu ya. Ada norma-normanya juga yang tadi gue bilang, kalau kita gunain sosial media itu lebih nanti fokusnya lebih ke promosi brand kita, citra brand kita, cara mempromosikannya tuh kayak gimana gitu loh. Kalau di sosial media kan biasa tuh yang cantik-cantik, yang bagus-bagus kan biasa kan dikeluarin gitu ya. Nah, itu sosial media ngebantu banget buat ngasih tahu audiens kalau yang cantik-cantiknya dari produk kita tuh kayak gini gitu. Itu sih salah satu platform yang bisa digunain buat media promosi gitu ya kan. Sekarang kan banyak yang viral-viral juga kan itu semua sumbernya dari sosial media gitu ya. Entah itu TikTok, entah itu Instagram atau Facebook, itu mah urusan platform, maksudnya urusan yang kayak gimana viralnya gitu. Cuma kan media itu jadi fasilitator kita buat promoin, buat nunjukin kalau brand kita ada. Nah, kalau mau ngejualnya, mau cara, mungkin kalau gue bilang cara cepat ya mungkin itu cepet ya. Kayak e-commerce platform itu kan sebenarnya media yang simpel banget gitu ya. Kita tinggal upload aja, kita udah bisa mulai jualan gitu ya kan. Itu salah satu yang bisa digunain juga kalau misalkan yang tadi bersangkutan sama keterbatasan
SDM. sumber daya gitu sih. Sama ya kita lebih fokus di branding, sama branding kita tuh otentik tuh, itu sebenarnya yang perlu banget kita jaga, yang perlu banget kita konsistenin gitu, biar orang tuh nggak mandang bisnis kita tuh cuma coba-coba atau cuma asal jualan doang sih gitu. Nah, kalau dari yang tadi aku tangkap ya, itu kan ada persaingan di sosial media, terus juga di e-commerce gitu ya. Itu kan banyak banget, kita nggak jual yang kita aja gitu. Nah, gimana sih cara biar kita tetap bisa bersaing, tapi nggak kalah banget gitu Mas? Jadi kan kalau di sosial media kita pengen viral tuh, kita pengen viral, terus kita brand baru, terus juga pengen produknya laku di e-commerce gitu, kita brand baru juga tuh. Gimana kita bisa naik sampai ke atas ataupun tengah-tengah gitu ya. Nah, itu gimana solusinya Mas, kalau mau bertahap seperti itu? Oh, kalau itu sih sebenarnya lebih ke teknis ya, cara kita memasarkan atau strategi marketingnya gitu ya. Kan kalau kita brand baru itu kan otomatis logikanya orang belum kenal kita ya kan. Nah, hal yang pertama yang perlu banget gitu teman-teman lakuin saat memulai bisnis tuh, kita sebarkan dulu ke terdekat kita, biasanya gitu. Bisnis tuh kan menjalar ya, maksudnya ada orang satu tahu, nanti nyebar ke yang lain gitu ya kan. Betul. Itu sih sebenarnya kalau persaingan di era digital sekarang gitu ya kan, kita jangan fokus sama kompetitor sih Mas. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kita fokus sama branding kita dulu nih sendiri gitu. Kita harus memperkuat branding kita dulu gitu. Biar kita nggak ke distract sama pesaing gitu. Pesaing kan mungkin udah berjalan berapa tahun gitu kan. Kalau kita mau bersaing sama mereka itu nggak bisa, itu nggak apple to apple gitu, karena kan kita masih brand baru gitu ya kan. Kalau mau kita sandingkan otomatis kita kalah gitu dari segi periode bisnisnya aja, kita udah nggak ngejar tuh sama mereka gitu. Nah makanya yang gue bilang, kita harus mantepin dulu, harus ngebangun pelan-pelan brand itu sendiri gitu. Entah itu medianya dari sosial media, entah dari e-commerce. Yang tadi gue bilang, kita harus nangkep kepercayaan dari customer kita dulu tuh gitu. Bahwa brand kita enak, ngasih servisnya bagus gitu. Terus brandnya terpercaya gitu ya kan, itemnya original gitu. Nah itu yang perlu kita godok bener-bener, yang perlu kita tanemin nih di hati, di otak customer nih, bahwa brand kita tuh konsisten, nggak berubah gitu. Jadi kalau untuk masalah persaingan sih itu mungkin lebih ke strategi ya, karena kan strategi bisnis yang lain kan beda sama yang kita terapin juga gitu. Jadi kan kita nggak bisa memversuskan kayak strategi lu diadu sama strategi gua, bakal menang yang mana tuh, nggak bisa. Bisnis mungkin nggak bisa kayak gitu ya, karena kan punya journey-nya sendiri gitu. Jadi kalau mau lu paksain kita harus bersaing ya, itu nanti lihat dari periode bisnisnya kayak gimana, omsetnya mungkin yang bakalan bisa diversusin gitu ya kan. Kalau biasanya kan kalau kita memversuskan kayak gitu kan, misalkan bisnis sebelah omsetnya per tahun berapa, kita berapa per tahun, mungkin itu yang bakal bisa disebut menyaingi atau bersaing gitu ya kan, bukan dari segi atau besar atau kecilnya sih gitu. Terus kayak yang ya kalau di era digital sih sebenarnya di era sekarang gitu sih, yang paling riskan itu
membangun reputasi sama kredibilitas sih. Mhm. Yang seperti gue bilang itu, karena membangun reputasi sebuah brand itu kan nggak gampang ya Mas. Iya, betul. Kita nggak bisa asal-asalan gitu. Kita nggak bisa kayak sedikit aja menggoreskan tinta hitam gitu ya Iya, kan. Langsung aduh, bahaya sekarang banget tuh. tuh gila-gila, maksudnya netizen Heeh. sekarang tuh gila-gila Mas, kayak Mhm. ada salah dikit aja jelek banget sih. Iya, langsung. Iya, sakit gitu loh kalau Mhm. kita nggak kuat-kuat mental tuh parah gitu. Makanya kita harus benar-benar menjaga reputasi dari brand kita, Mhm. menjaga kredibilitas dari brand kita, itu sih yang perlu banget kita tanemin, entah itu di diri kita sendiri atau di Mhm. tim sih. Mhm. Nah, jadi gitu teman-teman Mhm. ya untuk, yang baru mulai bisnis gitu, cara ngadepin masalahnya itu memang, kalau buat yang baru mulai itu banyak banget sih masalahnya. Iya. Jadi itu dari tips Mas Reja sebagai bintang tamu ya. Jadi nah Mas Reja, kesimpulannya deh kalau dari branding nih, biar bisa relate gitu sama mindset teman-teman huge up di rumah gitu, yang mau mulai bisnis, terus juga ada nggak sih langkah-langkah utama buat UMKM gitu? Kalau kita ngomongin langkah-langkah branding gitu ya buat Mhm. UMKM atau buat yang masih merintis gitu, ini ada beberapa nih gua Mhm. catat. Pertama nih teman-teman, kalau mau buka usaha atau mau Mhm. buka bisnis, yang pertama itu kita riset dulu, identifikasi dulu pasar yang mau kita sasar atau yang mau kita tuju tuh kayak apa gitu. Mhm. Maksudnya riset itu kayak kita pahamin dulu nih, customer yang mau kita jadiin sasaran target pasar kita itu siapa gitu ya kan. Mhm. Kita Mhm. nggak bisa jualan kayak masalah jualan doang gitu. Mhm. Maksudnya lu jualan hampers misalkan gitu Mhm. ya kan, itu pasti kan ada segmen-segmennya gitu ya Iya. Mas ya. Mhm. Entah itu ada yang high class lah, atau Mhm. yang middle, atau yang apa namanya, lower gitu Iya. ya kan, kita nggak bisa menyamakan gitu loh pasarnya. Jadi kita harus benar-benar riset dulu apa customer yang mau kita tuju, yang kita mau sasar tuh siapa, Siapa? apa Mhm. gitu. Karena kalau jualan itu kan tergantung, kita memenuhi kebutuhan si customer gitu ya Mhm. kan. Kalau misalkan kita salah target atau salah memasarkan, ya ngapain dijual di situ gitu loh. Mhm. Maksudnya mereka kan yang tidak membutuhkan misalkan entah itu service atau produk kita gitu, kan nggak bisa gitu Mhm. kita jualan di apa namanya, kolom yang berbeda gitu. Mhm. Nah, Mhm. terus yang kedua kayak membangun identitas merek yang kuat. Nah, yang tadi gue bilang, Mhm. lu harus eh, membangun brand lu itu dari awal itu yang pondasinya yang kuat Kuat. gitu, biar eh, customer tuh percaya sama brand lu, Mhm. biar customer lu tuh jadi customer loyal gitu. Terus karena apa ya, membangun, identitas sebuah brand itu kan kita sama aja kayak ngasih nama ke anak, Mas. Iya. Contohnya simpelnya gitulah, Mhm. Mhm. analoginya gitu ya kan. Mhm. Kayak lu ngasih, nama Anak. anak juga kan Mhm. nggak mungkin ngasal gitu Ngasal. ya kan. Mhm. Betul. Karena nama itu kan doa gitu ya Mhm. kan. Mhm. Banyak yang bilang kan gitu, nama adalah sebuah doa. Nah, Mhm. branding juga, sebuah brand juga, apa namanya, Ada apa historis tersendiri ya? nah, Mhm. ya ada apa, ada ininya, ada doa-doa yang terselip di dalam brand kita gitu ya kan. Mmm. Kan ya membangun sebuah bisnis kan kita juga butuh pegangan gitu ya kan. Mhm. Kita kan umat beragama gitu ya, umat Mhm. beriman gitu ya kan. Selain kita berbisnis juga kan kita juga berpegang teguh sama Tuhan gitu ya Mhm. kan. Sebelum kita memulai juga kan kita pasti berdoa tuh, Iya. ya Tuhan semoga bisnis kita nih lancar gitu ya kan. Mhm. Nah itu kan sebuah nama itu, sebuah identitas lu juga kan itu mempresentasikan, karakter dari bisnis lu sendiri gitu sih. Mmm. Mhm. Terus Mhm. yang gue bilang membangun atau membuat citra itu kan lebih ke Oh story-nya iya. gitu ya kan, Mhm. behind story your brand gitu Mhm. ya kan, kayak ya
simpelnya kayak lu mau bikin sebuah bisnis tuh pasti kan ada story-nya di balik itu ya kan. Mhm. Apa sih pemicu atau apa yang jadi apa pencetus lu mau bikin sebuah bisnis itu Mhm. atau lu mau ngebangun sebuah brand itu karena itu bisa diangkat jadi story company lu sendiri gitu sih. Karena Mhm. kan eh customer tuh atau audiens tuh apa namanya tertarik lah sama mendengar cerita sebuah brand gitu ya karena Mhm. itu jadi unik story tersendiri sih menurut gua ya. Nah, terus lu juga harus fokus sama kualitas dan nilai produk lu, Mas, gitu Mmm. misalkan. Mhm. Karena, yang bakal kita deliver ke Mhm. customer kan itu produk atau service kita ya gitu ya. Mhm. Kalau misalkan dianggap jelek atau nggak maksimal kan itu otomatis mencoreng nama brand lu Iya. juga gitu. Mhm. Itu yang mesti banget kita jaga gitu karena kan apa namanya, di dalam sebuah produk atau service kan itu ada janji kita ke customer gitu ya kan. Mhm. Filosofi dari bisnis kan juga itu menjaga kepercayaan kan. Mhm. Nah, makanya itu sebelum, eee eee, produk atau service itu nyampe ke tangannya Customer. customer atau klien gitu ya, itu perlu banget dijaga sih dari internalnya Mmm. gitu. Nah, terus apa sih, selanjutnya kayak yang tadi gue bilang kalau apa, kita masih baru, nah Mhm. kita bisa gunain sosial media gitu, Mmm. eee, ngegunainnya juga itu nggak ngasal gitu. Jadi seefisien mungkin, seefektif mungkin kita gunain sosial media itu tuh tujuannya untuk ngebangun brand kita Mhm. gitu. Itu sih menurut gua yang saat ini platform yang paling mendukung ya untuk semua brand mungkin Mhm. ya, karena nggak mungkin tuh brand yang terkenal tuh nggak punya sosial media sih Iya. sekarang gitu. Mhm. Karena apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka keluarkan itu pasti larinya ke sosial media Mmm. gitu. Karena Mhm. itu satu-satunya platform yang bisa dilihat seluruh dunia gitu Iya. ya kan. Jadi, menggunakan sosial media tuh sangat dianjurkan menurut Penting gua ya, iya. karena itu ya salah satu platform yang bisa digunain buat apa namanya, jadi wajah brand lu, Mmm. gitu. Nah terus, apalagi itu kita harus mengoptimalkan pemasaran digital. Nah, Mhm. tadi kayak gue singgung tuh, kita bisa gunain, platform e-commerce Mhm. gitu ya, karena itu juga kan sebagai salah satu media yang bisa memudahkan lu dalam proses berjualan Iya. sih. Itu lebih fungsinya untuk emang benar-benar buat jualan Mhm. gitu ya, karena kalau misalkan lu punya produk, tapi nggak punya tempat untuk berjualan, ya itu susah juga Mhm. gitu ya kan. Kecuali lu, ngejualnya tuh servis gitu kan, itu nggak perlu apa namanya, lu ngebuka e-commerce juga gitu. Cuma kalau lu punya produk, tapi lu belum punya tempat atau permanen gitu, tempat atau toko permanen ya, Mhm. terus apa namanya, platform itu jadi salah satu yang penting sih buat keberlangsungan bisnis lo gitu. Jadi lo harus pinter-pinter, memanfaatkan e-platform sih sekarang gitu. Jadi Mhm. kan sekarang e-platform juga kan banyak ya, Iya, banyak. tipenya juga banyak ya, itu juga nggak bisa lu ngasal sih milih, Mhm. "Ah, gua mau buka di semua platform," gitu ya, kan itu nggak bisa juga gitu Mhm. kan. Maksudnya platform sekarang juga kan ada targeting customer-nya juga Mhm. kan, fokusnya misalkan Kemana? iya, misalkan apa, si orange ini emang apa namanya, khususnya nih buat kategori-kategori ini gitu ya, Mhm. yang ijo yang ini, biru yang ini gitu, yang lain-lain apa namanya juga, kategorinya yang lebih fokus pasarnya tuh yang berbeda Mhm. gitu. Jadi lu juga harus pintar-pintar yang tadi gue bilang, makanya riset dulu sebelum lu buka, bisnis Mmm. gitu. Nah terus kalau misalkan lu punya, item atau produk, Mhm. buat tuh lu kemas, misalkan packaging-nya tuh yang bener-bener eye catching, Mmm. visualnya tuh yang Menarik ya. bener-bener gampang diinget gitu Mhm. sih. Menurut gua, kalau soal branding gitu ya, Mhm. nggak perlu yang heboh-heboh banget, nggak perlu yang kayak kelihatannya mewah lah atau kelihatannya
luxury banget gitu. Yang penting gampang diinget sama audiens, itu yang menurut gue yang paling penting sih kalau dalam sebuah branding ya. Kalau urusan visualnya itu nanti mau tampilannya luxury lah atau mau yang fancy, itu kan lebih ke segmen pasarnya gitu ya. Mau ya lu bisa membedakan lah kalau misalkan packaging yang benar-benar bagus kan, target audiensnya juga pasti beda gitu ya kan. Kalau misalkan yang cuma simpel-simpel aja, nah itu kan mungkin targetnya akan lebih luas gitu atau untuk ke semua kalangan gitu ya. Makanya gue bilang membangun brandingnya itu yang lebih eye catching sih, karena itu yang paling mudah diingat gitu. Karena kadang juga ada customer atau klien atau konsumen yang nggak peduli banget kok tampilan packagingnya kayak gimana. Cuma kalau misalkan mereka udah kenal sama brand lu, wah misalkan warnanya, spesifik warnanya gitu. Wah ini brand ini nih. Kan udah ketahuan tuh dari warnanya aja gitu ya kan. Atau dari iconic visualnya tuh misalkan ada salah satu yang menciri khaskan brand lu gitu. Nah itu udah ketahuan itu pasti brand lu gitu. Nah itu sih yang perlu dipikirin matang-matang sebelum misalkan lu meluncurkan atau launching sebuah brand atau item gitu atau produk gitu sih. Terus ada namanya kolaborasi dan promosi. Nah, kalau kolaborasi dan promosi itu mungkin ini lebih ke strategi marketing ya gitu ya. Gua nggak terlalu begitu paham sama strategi marketing, cuma kalau balik lagi ke kolaborasi dan promosi kan itu juga kan nggak lepas dari brandingannya tuh kayak gimana gitu ya kan. Sebelum dipromosiin kan kita pasti memasak dulu tuh entah itu visualnya lah, entah story-nya lah, entah apa nanti yang akan kita sampaikan ke audiens kan itu pasti bakalan kita godok dulu tuh sebelum meluncur ya kan. Nah itu sih sebenarnya strategi lebih ke strategi pemasarannya aja kayak gimana sih nanti gitu. Kalau kolaborasi ya kalian mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya kan, karena sekarang banyak banget produk atau brand yang bekerja sama gitu atau kolaborasi sama entah itu influencer atau cross sama brand lain gitu ya kan. Biasanya kan misalkan brand X brand gitu ya kan. Itu kan sekarang banyak banget tuh sekarang campaign-campaign kayak gitu. Itu juga salah satunya bisa ngebantu mengangkat brand lu sih itu. Karena ya kolaborasi tuh sebenarnya cara cepat mungkin ya kalau gua bilang. Kalau buat orang awam kan misalkan lu belum tahu sama brand yang ini, tapi lu kolaborasi sama brand yang satunya yang udah dikenal sama orang lain, nah itu kan bisa ngangkat brand lu juga gitu. Atau lu kolaborasi sama influencer gitu, influencernya juga yang spesifik sama target audiens lu, nah itu kan bisa ngangkat juga brand lu kayak gimana. Itu sih kalau langkah-langkah strategi kayak gitu sih itu lebih ke teknisnya sih gitu. Itu sih mungkin beberapa yang tips yang bisa gua kasih buat temen-temen kalau ngebangun branding buat UMKM gitu. Nah, jadi itu langkah-langkah penting ya yang Mas Reja sebutin buat UMKM. Jadi ada riset, terus juga identitas, ada juga brand story buat brandnya, terus jangan lupa juga gunain sosial media, e-commerce itu penting banget buat brand baru. Terus juga jangan lupa untuk bangun kepercayaan sama customer kan. Dan kolaborasi sama promosi itu penting banget. Nah, Mas Reja gak kerasa nih udah 1 jam, kurang lebih 1 jam kita udah ngobrol gitu, gak kerasa kan ya. Nah, terima kasih udah berbagi tips sama Future Podcast Oke. nextnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Pasti. Reja. Karena di bulan Desember ini kita ada spesial juga Mas, di Apa tuh? Hakan itu ada spesial Christmas hampers. Oh Nah, iya kalau Mas Reja mau gua lihat. kirim-kirim gitu ya buat kerabat, teman dekat gitu yang mau merayakan Natal dan Tahun Baru, itu bisa banget kirim-kirim Teman-teman. dari Hakan gitu. Ada tuh, ada hampers dari
Christmas edition dari Haken gitu Iya ya. betul Iya, banget. iya, iya. Premium, banyak yang premium, terus juga ada yang lower juga. Oke. Nah, mungkin dari kita cukup Mas Rijal. Oke, thank Terima you kasih. udah diundang. Jangan bosan-bosan ya. Gak pernah Jangan bosan kalau diundang sama ngobrol Huge Up. terus. Iya betul. Nah, untuk teman-teman yang di rumah yang belum subscribe YouTube channelnya Hakan, jangan lupa di subscribe, terus juga jangan lupa untuk di like videonya, terus juga di share, itu penting banget bagi kita karena kita bisa growth gitu karena dukungan dari teman-teman semua. Nah, untuk updatean lanjutan buat tema apa sih yang akan kita bahas di Future Podcast itu teman-teman nanti ada jadwalnya juga ya Mas. Betul. Untuk di bulan Desember itu temanya apa aja sih, terus juga tayangnya itu setiap hari Jumat malam di Future Podcast. Jangan lupa teman-teman, terima kasih yang udah nonton, terus juga yang udah subscribe itu terima kasih banget. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Mas Rijal. Bye guys teman-teman. Well, let's be talk with fun.